Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Ridan Ali Tommy alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua, perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT
atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini apa, Pak? Ya, Begitu pastinya. silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini apa, Pak? Ya, Begitu pastinya. silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi.
Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Yulianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik, maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Redan Alitomi alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic.
Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan
penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini ya. Ya gitu Mas Ilya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Radal Alitomi alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024.
Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua, perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah
sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu pastinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu pastinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT.
Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik, maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Redan Alitomi alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya
anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Ya gitu Mas Ilya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak ada izin berarti? Ya. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui.
Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Kayak gitu hasilnya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Radal Alitomi alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya.
Kejanggalan kedua, perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia. Terkait tewasnya Brigadir RAT, Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, apa, Pak? Ya. Legitimasinya.
Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Lagi di Basilia. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada
dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik, maupun dari cyber. Mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya, ya. Memang kami sudah simpulkan, ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Ray dan Ali Tommy alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Yang mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua, perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban. Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Ali Tommy atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi.
Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini apa, Pak? Ya, Lagi di masjidnya. silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polres Manado juga tidak ada izin berarti. Ya, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Ali Taumi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan
saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Mencuat isu yang menyebutkan bahwa Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati menerima setoran sebesar 10 juta rupiah dari bos Brigadir Radal Alitomi atau RAT yang merupakan pengusaha. Isu ini menyebar lewat unggahan di media sosial. Merespons isu tersebut, Polda Sulawesi Utara pun memberikan bantahan. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil dalam keterangan pada Senin 29 April mengatakan bahwa isu ini tidak benar. Bantahan juga disampaikan langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto Sirait, dan Kasat Lantas Kompol Yulfa Irawati saat dikonfirmasi. Kompol Yulfa mengatakan dirinya merasa heran dengan isu tersebut. Menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk membuat opini tak bertanggung jawab. Adapun saat ini, Kombes Julianto dan Kompol Yulfa sama-sama diperiksa oleh Propam Polda Sulut terkait kasus tewasnya Brigadir RAT. Pemeriksaan ini terkait dengan tugas Brigadir RAT sebagai ajudan pengusaha yang tidak memiliki izin sejak 2021 silam. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengurai analisa soal kejanggalan kematian Brigadir Redan Alitomi alias RAT. Brigadir RAT ditemukan tewas di sebuah rumah mewah di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto mengurai 3 hal tak wajar dari kematian korban. Kejanggalan pertama adalah alasan Brigadir RAT datang ke Jakarta. Albertus mempertanyakan terkait Brigadir RAT datang ke Jakarta dengan alasan cuti. Ia mempertanyakan siapa yang mengizinkan dan apa alasannya. Kejanggalan kedua perihal lokasi TKP tewasnya Brigadir RAT. Kompolnas bakal mengusut alasan korban mendatangi rumah pengusaha di Jakarta. Keanehan terakhir adalah perihal alasannya mengakhiri hidup. Albertus mengatakan korban sejatinya masih muda. Pihaknya saat ini tengah menyelidiki motif sebenarnya terkait kematian korban.
Terkait kasus tewasnya anggota Polresta Manado Brigadir Radal Alitomi atau RAT muncul dugaan soal kelalaian yang dilakukan olehnya. Hal ini berkaitan dengan senjata api yang digunakan oleh Brigadir RAT untuk mengakhiri hidupnya. Kasih Humas Polresta Manado, Ibda Agus Haryono dalam keterangan pada Minggu 28 April mengatakan, semasa cuti seharusnya anggota tidak boleh membawa senjata api. Adapun Brigadir RAT pada Maret lalu mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Haryono berujar, Brigadir RAT harusnya menitipkan senjatanya ke bagian logistik Polresta Manado sebelum cuti kerja. Ia pun menyatakan bahwa Brigadir RAT lalai terkait keberadaan senjata api tersebut. Sebagai informasi, Brigadir RAT mengakhiri hidupnya menggunakan pistol HS kaliber 9 mm. Polres Metro Jakarta Selatan selanjutnya mengamankan senjata tersebut sebagai barang bukti. Selain senjata, ada beberapa alat bukti lain yang ikut diamankan, seperti tanda pengenal, surat izin senjata atas nama Brigadir RAT, hingga tisu magic. Adapun kasus kematian Brigadir RAT dinyatakan sebagai kasus bunuh diri dan kini telah ditutup oleh polisi. Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Buntut tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Radal Alitomi atau RAT, Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait kini diperiksa oleh Propam Polda Sulawesi Utara pada Senin 29 April. Pemeriksaan dilakukan untuk meminta keterangan terkait keberadaan Brigadir RAT di Jakarta. Kabar pemeriksaan Kapolresta Manado oleh Propam Polda Sulut ini pun telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, saat dikonfirmasi. Tak hanya Kapolresta Manado, Propam juga turut memeriksa Kasat Lantas Polresta Manado, Kompol Yulia, terkait tewasnya Brigadir RAT. Michael menerangkan Brigadir RAT tidak memiliki izin selama bertugas di Jakarta. Diketahui Brigadir RAT secara diam-diam bertugas mengawal seorang pengusaha di Jakarta sejak 2021 silam. Adapun sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan sudah menyatakan menutup kasus tewasnya Brigadir RAT. Dalam jumpa pers pada Senin 29 April, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan Brigadir RAT tewas bunuh diri menggunakan senjata apinya. Aksi nekat itu dilakukan oleh Brigadir RAT pada Kamis 25 April di halaman rumah seorang pengusaha di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dari hasil rekaman CCTV, didapati bahwa sesaat sebelum tewas, Brigadir RAT sempat menurunkan penghuni rumah yang merupakan wanita dan anak-anak. Meski kasus bunuh diri ini ditutup, motif Brigadir RAT mengakhiri hidupnya belum diketahui. Bapak Kapolda Sulawesi Utara sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pengecekan, pemeriksaan tentang keberadaan Brigadir RAT atau almarhum, tentang keberadaannya di Jakarta. Jadi berdasarkan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan bahwa memang benar yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta. Mengenai izinnya Pak, apakah itu memang izin resmi dari kepolisian? Dalam hal ini, ya. Legitimasinya. Silakan. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan dari Bitpropam Polda Sulawesi Utara bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinan atau kasatkernya. Dari Polresta Manado juga tidak